ada peningkatan minat orang-orang Indo yang pengen pergi ke luar negeri. Mungkin karena memang mereka sudah muak gitu dengan kondisi politik di Indonesia. Di luar negeri itu juga nggak seindah apa yang Kita bayangkan. kita bayangkan. WHV ini sebenarnya bukan visa. Saya nggak tahu ya, mungkin beberapa orang berasumsi kalau visa WHV ini dipakai untuk visa kerja. Padahal beberapa orang dari seluruh belahan dunia pakai visa WHV itu untuk traveling. Di sini kita berkumpul bersama lagi. Oh yeah. Petualangan seru tak akan pernah mati. Dengan kekuatan kita pecahkan misteri. Di ujung langit jawabannya pasti menanti. Ini kan Mas Pras kan orang Asia ya. Sebagai orang Asia di Australia itu, ada nggak sih Mas perlakuan misalnya kayak supremasi kulit putih gitu atas ras-ras yang lain yang ada di Australia? Iya, Pernah nggak ngalamin? sejauh ini ada sebagian, tapi memang mereka gimana ya? Mereka memang terpinggirkan di masyarakat gitu. Jadi pernah tuh satu hari baru 10 hari gitu kan, lagi jalan di satu alley gitu, di satu lorong gitu kan. Habis itu ada gelandangan gitu bilang ya, balik sana ke negaramu. Mungkin karena muka saya orang India dan waktu itu di Melbourne isinya banyak orang India juga, kurang tahu juga gitu. Karena dia nyebut-nyebutin juga pada akhirnya, walaupun mereka nyebut-nyebutin juga tuh. Karena dia ada nyebut-nyebutin masalah India dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya masih belum bisa menyesuaikan bahasa mereka kan. Tapi itu cuma sebagian kecil. Saya tanya beberapa teman pun ada sebagian yang kayak gitu. Tapi ya bukan masalah yang besar lah. Bukan masalah yang besar lah kalau masalah itu. Dan juga kalangan-kalangan white supremacist itu sebagian memang ada, terutama dari kalangan-kalangan menengah bawah ya. Itu kata teman saya sih, saya nggak pernah nganak. Tapi yang jelas sejauh ini saya lebih banyak diterima malah sama orang-orang kulit putih. Entah sama bos, entah mereka bilang bahwa kenapa kamu nggak lebih lama aja di sini, kenapa kamu nggak ambil visa student gitu kan dan sebagainya. Padahal saya nawarin juga. Maksudnya saya menawarkan diri, kenapa nggak di sponsor aja nih saya aja di sini. Kenapa nggak kayak gitu? Nah, habis itu ada beberapa daerah, mungkin kayak di daerah Queensland, mereka lumayan konservatif lah secara pandangan politik mereka white supremacy. Kalau white supremacy saya kurang paham gimana, tapi ada yang dari sebagian dari mereka tuh yang anti imigran. Anti-imigran. Karena kalau kita bicara konservatif secara politik yang di sana itu, saya kurang tahu nilai-nilainya itu apa yang dia pegang. Apakah mereka anti imigran, apakah mereka itu benar-benar yang white supremacist, yang supremasi kulit putih aja, atau kayak gimana? Karena kalau mereka supremasi supremasi kulit putih ya jelas mereka akan anti sama orang-orang aborigin juga kan? Harusnya. Kalau cuma sekedar imigran ya harusnya mereka juga ya cuma anti imigran. Tapi banyak juga orang-orang aborigin yang sewu ya, mereka bikin rusuh juga gitu kadang-kadang. Dan mereka anti imigran juga gitu. Mungkin karena mereka udah dipenuhin sama orang kulit putih, sekarang diisi lagi sama orang Asia. Kurang tahu juga kan. Karena memang ada beberapa saya lihat lagi jalan itu, di depannya tuh ada kasino atau bar gitu kan. Tiba-tiba ada orang aborigin mabuk gitu kan, teriak juga gitu ke salah satu orang yang jalan. Dan itu orangnya Asia gitu kayak. Tapi yang Mas lihat sebenarnya yang membuat mereka itu menaruh rasa cemburu lah kita bilangnya, itu apa karena faktor lapangan kerja mereka hilang, atau memang mereka nggak suka aja gitu? Saya kurang paham ya kalau masalah itu ya, kita kurang tahu. Sebenarnya orang-orang aborigin itu secara hak mereka punya privilege yang lumayan lah. Ini sebagai orang Asia, sebagai imigran gitu. Apa karena orang kulit, kan di sana kan pasti dominan kulit putih ya, ketimbang aborigin ya. Ketika mereka melakukan rasisme terhadap kita ini, apa karena faktor mereka ngerasa ruang untuk mereka bekerja itu diisi oleh kita, atau di satu sisi kan mereka butuh ya? Iya. Ya gitu. Kalau itu sendiri saya kurang tahu ya Mas ya. Soalnya kalau orang-orang yang saya kenal ya saya tadi bilang sejauh ini saya lebih banyak diterimanya sih. Even waktu pertama kali saya kerja, saya cerita itu sama yang punya rumah, saya kerja di rumahnya itu. Saya bilang saya baru 10 hari di sini. Ya, dia bilang dengan terbuka langsung bilang, "Oh, selamat datang di Australia." Dan itu saya bilang ke dia, bilang ke beberapa teman juga, "Selamat datang di Australia." Artinya kan dari situ aja kan memang saya udah diterima secara langsung gitu loh. Ada juga beberapa bulan sebelum saya balik ke sini kan saya juga ditanya,
Lah kenapa kamu balik, kenapa kamu nggak sini aja gitu kan, artinya kan saya juga diterima gitu. Nah jadi masalah-masalah rasisme atau kayak gimana mungkin ada, tapi sejauh ini yang saya alami kurang lah. Maksudnya saya kurang. Mungkin faktor tidak kenal maka tidak sayang mungkin. Kalau misalkan sudah kenal, sudah tahu kinerja kita, harusnya kan ya kita kan malah diprotek gitu ya. Itu yang dirasakannya gitu. Ya mungkin Australia juga tetap butuh imigran. Mau bagaimanapun juga secara ekonomi mereka yang jalan, ya ekonomi itu berjalan karena adanya imigran juga gitu. Oke. Nah untuk kebutuhan sendiri Mas, sebenarnya mereka sektor apa aja sih yang membutuhkan imigran? Yang membutuhkan imigran ya. Saya kurang tahu sih Mas, tapi karena memang saya rata-rata kerja di blue collar. Ya kerah-kerah biru kayak gitu kan. Memang secara kultur orang-orang Australia itu lebih suka kerjaan-kerjaan yang jatuhnya itu kerjaan fisik. Oke. Nah, jadi nggak sedikit. Ya ada juga, banyak juga yang mau, mereka mau untuk kerja-kerja formal gitu. Tapi yang kerja fisik pun juga nggak sedikit, terutama di daerah-daerah pinggiran gitu. Nah, yang lucunya ya salah satunya tuh jadi petani gitu. Saya punya beberapa bos gitu kan. Dia masih muda, seumuran kita, dan dia jadi petani entah di lahan pertanian anggur dan lain sebagainya. Dia punya winery, dia punya macam-macam lah, dia punya macam-macam gitu dalam satu lingkup wilayah winery-nya dia gitu kan. Dan saya tanya juga sama dia, ya sebenarnya menjadi seorang petani di Australia juga ya itu enak kok gitu kan. Dia ngerasa itu bukan suatu hal yang ya mungkin kalau di Indonesia tuh kayak pekerjaan yang rendah gitu kan. Tapi bagaimana kan enggak juga kok. Bahkan ada satu program TV itu judulnya tuh petani mencari cinta gitu kan. Serius, ada tulisannya. Saya kaget juga waktu lagi di South Australia. Kok farmers looking for love atau sejenisnya gitu kan, kayak lah. Jadi kayak ada beberapa perempuan gitu. Habis itu ada satu petani, intinya siapa ini yang bakal dijadikan pasangan sama dia. Jadi kayak ada sistem gugur gitu lah. Oh, kayak take me out gitu ya. Kind of ya sejenis itulah. Berarti di sana untuk kita bertani gitu ya, kayak yang farmer gitu sangat-sangat bernilai di sana. Bernilai. Ya, karena memang semua pekerjaan di sana, saya rasa semua pekerjaan di sana dihargai. Jadi berarti balance ya. Balance, dan orang-orang di sana apapun pekerjaannya kita dihormati gitu. Mereka juga akan ngerasa terbantu kan, karena kita kerja kan bantu mereka. Jadi ya gitu. Iya sih. Nah, apa namanya, boleh nggak disebutkan gitu 2 sampai dengan 3 alasan kenapa kamu harus paling nggak tuh punya pengalaman kerja lah di Australia, untuk teman-teman mungkin yang pengen nyoba WHV ya, ataupun ke Australia entah studi atau apa. Juga sih mau jelasin ya gimana, tapi takutnya ini bakal jadi bumerang juga gitu loh, karena kita harus realistis juga ya. Kalau untuk apa ya, saya nggak mau jual harapan palsu, terutama bahwa memang sekarang imigrasi mereka lagi ketat. Lagi ketat luar biasa. Memang hidup di sana enak, tapi ya sekali lagi imigrasi ketat itu kan ya sama aja, gaji tinggi dan lain sebagainya. Ya itu masalah nominal ya. Kalau gaji tinggi, biaya hidup tinggi kan ya jatuhnya kan sama aja. Kecuali mau saving di Indonesia ya itu salah satu pilihan hidup lah. Salah satu pilihan aja. Kalau ditanya kenapa harus Australia kan, kenapa harus kerja di Australia, yang jelas kulturnya beda. Saya nggak bisa jelasin semuanya sih, tapi memang cara sistem kerja mereka, profesionalitas mereka itu memang bisa dibilang beda lah. Lebih baik. Relatif sih. Relatif juga. Juga ya, nggak bisa dibilang lebih baik atau lebih relatif lah. Ya itu mungkin lebih baik, karena nyatanya juga banyak juga kan imigran yang di sana. Maksudnya lebih banyak orang Indonesia di sana daripada orang Indonesia yang di sana untuk cari kerja daripada orang Australia yang kesini untuk cari kerja ya. Nah, jadi memang kultur kerjanya memang beda. Yang kedua, kenapa harus Australia? Mungkin karena secara geografis nggak begitu jauh. Jadi kalau kita harus pergi ke Eropa berapa belas jam gitu. Benar. Jauh banget lah. Itu jauh banget kan, lagi tiketnya. Habis itu juga masalah, saya tanya juga sama teman-teman Eropa, mereka kerja juga di sana, ya mereka senang. Karena apa? Karena masalah pajak lebih rendah kata mereka ketimbang di Eropa, dan gaji ya lumayan tinggi gitu. Walaupun apa-apa mereka juga ngeluh karena mahal juga gitu di Australia kan. Jadi ya mungkin itu 2 alasan itu kenapa harus Australia, karena alasan geografis maupun tadi. Kalau untuk sektor nih, mungkin yang Mas Pras lihat lah, orang-orang Indonesia tuh ketika kerja di
Australia tuh jagonya di sektor apa aja tuh? Macam-macam ya guys, macam-macam sih. Tapi paling baik ya mereka tersebar sih. Itu semua. Mereka tersebar di mana-mana. Tapi farm itu atau kebun itu banyak diisi sama orang Asia Tenggara. Ya salah satunya Indonesia. Indonesia farm ya, Ya, farm. Tapi saya katakan sekali lagi, yang saya banyak gimana ya, farm itu kadang-kadang kalanya itu jadi salah satu tempat paling nyaman untuk imigran gelap. Oh, oke. Asik nih kita. Imigran gelap Oke, itu banyak bersemayam di kebun-kebun sebenarnya. Kalau di pabrik kan susah karena mereka harus bayar pajak, mereka harus detail. Ada juga yang di pabrik-pabrik mereka kerja secara ilegal tuh ada juga, nggak sedikit juga. Kalau human trafficking Mas di sana. Nanti banyak agen yang bakal nyerang saya ini. Tapi itu berjalan ya. Itu di bawah tanah lah. Saya rasa tiap negara itu tiap negara tuh banyak. Saya juga jalan kan ke Malaysia, walaupun jalan sedikit banyak cari tahu lah gimana kondisi pekerja di sana. Ya kurang lebih sama apa yang terjadi di Australia. Mereka banyak dipekerjakan secara gelap gitu, nggak punya izin gitu kan, nggak punya izin untuk bekerja terutama. Ya udah mereka kerja seadanya tuh nggak sedikit. Di Australia juga saya dengar cerita banyak lah, bahkan ada yang dikejar-kejar imigrasi itu juga banyak. Jadi mereka lagi ngumpul beberapa tahun yang lalu sih itu kejadiannya. Lagi ngumpul ngobrol, tiba-tiba imigrasi datang lari semua. Saya pun pernah itu di waktu adalah di satu daerah saya kerja ilegal karena memang nggak ada kerjaan. Jadi pas kebetulan waktu kami lagi kerja, jadi tempat tinggal kami itu, dormitory kami itu didatangin sama polisi, sama ada imigrasi. Ada kemungkinan imigrasi datang sih, tapi intinya tempat kami itu dikelilingi sama polisi. Untungnya kami lagi kerja. Terus landlordnya langsung bilang, hati-hati di sana polisi datang. Kayak gimana itu? Oke. Bahaya tuh kalau bagi teman-teman saya waktu itu yang satu grup yang masih pakai visa turis gitu kan, yang nggak punya hak bekerja gitu kan. Yang sendiri jelas kami punya hak bekerja kan, jadi aman aja lah. Tanya mana bisa kerjanya. Ada juga yang datang terus tiba-tiba razia itu banyak lah di sana. Banyak, terutama di farm. Jadi ya, lumayan ngeri juga sih. Kalau visa turis. Tapi intinya gini lah, kalau memang mau ke luar negeri, ya kita harus ambil resiko, kita harus tahu resiko. Soalnya saya nggak tahu ya, kalau saya tanya sama teman-teman yang pakai visa turis itu, ya mereka datang ke sini karena harapan bahwa gajinya akan lebih besar kalau mereka datang di Australia. Lihat aja di internet yang kalau misalnya ada dikit-dikit bahas masalah Australia, gimana cara kerja gitu kan. Karena mereka ya ada hasrat untuk gimana caranya. Caranya tuh ada, tapi kamu harus tahu juga resiko. Oke. Ini nggak terasa ya kita ngobrol ya. Keren sih ini ceritanya dari Mas Pras ini. Cukup banyak mantau juga ya berarti Mas ya. Ya lumayan lah. Sisi mungkin sisi gelapnya juga lah. Berarti nggak semuanya manis itu ya di mana-mana kan gitu ya Mas ya. Iya, Kayak gitu. Jadi Mas Pras ini ya bekerja secara legal, secara ilegal, ketemu dengan berbagai macam orang ya Mas ya. Ya. Berbagai macam mungkin juragan juga gitu kan, budaya yang berbeda, bahkan sudah belajar bahasa Inggris tapi di sana ternyata actionnya juga susah. Actionnya susah banget. Iya kan? Ya, harus terus belajar lah. Miskom itu sering ya. Untung nggak perlu pakai Google Translate ya. Kita harus nyesuaiin ya. Kita di situ lagi dijunjung. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus nyesuaiin mereka, bukan mereka nyesuaiin saya gitu kan. Gitu. Ya kalau saya summary-nya sih dampaknya kayak gini ya. Mau dimanapun kerjaan, ya setiap tempat tuh ada plus minus lah. Oke. Dinamika tuh ada. Ya dinamika itu akan selalu ada. Yang pasti mau kemanapun kita pergi, kita harus tahu resikonya apa. Itu yang paling penting. Dimanapun mau nggak usah yang jauh-jauh ke luar negeri. Bahkan kita mau merantau ke Jakarta pun juga kita pasti harus tahu lah resikonya apa gitu yang bakal kita memang nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sebelum kita berangkat. Tapi yang jelas kita harus bikin ukuran. Gimana kita harus buat ya sedikit lah, nggak mesti harus tepat, tapi bikin ukuran, bikin asumsi bahwa ya kalau saya gini bakalan jadi begini gitu. Kalau misalnya resikonya bakal gimana gitu. Ya gitu sih. Jadi ya sama aja mau di Australia mau di mana pun. Jadi apapun
yang kita mau ambil tuh harus ada paling nggak tuh kalkulasi. Kalkulasi ya. Ya bahasa tepatnya itu ada kalkulasi lah. Oke. Jangan Mantap asal nih. pergi. Bisa pergi. Jangan asal pergi. Itu yang kita khawatirkan ya. Oke, Mas Pras, terima kasih buat waktunya. Semoga makin jaya lah ya. Jaya di mana-mana gitu ya. Di tanah negeri kanguru ya. Di Australia gitu. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya.